Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani walet, kita bertukar pengalaman, bukan menggurui sahabat petani walet. Apa sih penyebabnya walet kadang menginap, kadang kabur di dalam gedung kita? Itu yang jelas, kalau seperti itu jelas ada penyebabnya. Jadi sebagian kecil yang saya pelajari, mengapa walet yang bermain di gedung kita itu kadang menginap, kadang kabur. Jadi, kalau menurut pandangan saya, itu penyebab utama itu adalah suhu dan kelembapan yang kurang bagus. Bagaimana pengaturan suhu dan kelembapan di dalam gedung kita? Itu kalau kita gedungnya panas, kita pakai alat bantu air dimasukkan ke dalam bak atau ember kalau pas musim panas. Kalau suhu kelembapannya itu sudah pas, itu sahabat petani itu sudah tidak bermasalah. Biasanya kalau suhu dan kelembapan itu sudah pas, burung itu akan betah menginap dan membuat sarang di dalam gedung kita. Itu yang pertama, itu perlu diperhatikan sekali sahabat petani walet, masalah suhu dan kelembapan. Dan kelembapan itu sangat diperhatikan supaya burung itu betah menginap dan membuat sarang di dalam gedung kita, dan kan menambah populasi burung walet di dalam gedung kita. Sahabat petani walet, jadi untuk para pemula, sekali lagi saya sarankan tingkat penasaran tinggi tadi, itu biasanya untuk para petani walet pemula ketika kepingin melihat burungnya di dalam gedung itu kan biasanya tinggi sekali. Jadi kita yakin sajalah, kalau kita tunggu 1 bulan atau 3 bulan kita baru masuk, kalau memang dia menginap kan kotorannya malah banyak. Kalau kita tiap hari atau 3 hari sekali masuk ke dalam gedung, itu saya yakin nanti burung itu yang jelas yang sudah menginap dia akan kabur. Itu penyebabnya kadang-kadang. Selain dari suhu dan kelembapan, kalau kita sering masuk ke dalam gedung itu membuat burung yang sudah menginap itu jadi kabur. Berarti kan kerugian kembali ke kita untuk pemula. Kerugian tetap ke kita sebagai pemilik gedung. Terus kemudian sahabat petani walet, jangan kita penasaran mengotak-ngatik volume di dalam ampli kita. Kalau pas burung sepi, kadangkala kita tuh senang mutar volume, dikeraskan, dipelankan, dikeraskan, dipelankan. Jadi burung itu tidak merasa nyaman sahabat petani walet. Tidak merasa nyaman dengan sering kita putar-putar volume tadi. Itulah yang menyebabkan burung itu kadang menginap di gedung kita dan kadang kabur dari gedung kita. Kalau sudah responnya bagus, burung mau menginap dengan volume seukuran itu, ya sudah, gak usah dikotak-katik lagi volume. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Saya sering membuktikan dulu. 4 tahun kami bermain di gedung kami sendiri. Selain kami sering masuk di dalam gedung, karena penasaran tinggi tadi, mengotak-ngatik volume, menggonta-ganti parfum, menggonta-ganti suara, sudah kami buktikan di gedung saya sendiri, bukan di gedung orang lain. Jadi jangan mengikuti cara itu lagi sahabat petani. Penasaran ya, tapi jangan dikotak-ngatik lagi volume tadi. Yang kita harapkan dari kita punya gedung itu kan kita ada burungnya dan membuat sarang di dalam gedung kita. Jangan kita kasih banyak teori di dalam gedung kita dengan keinginan kita sendiri. Kita usahakan tahu keinginan burung. Kalau keinginan kita yang jelas ya kita sering masuk ke dalam gedung. Tapi keinginan burung kan tidak merasa, keinginannya tidak kepingin diganggu dia. Dia berasa nyaman dan nyaman di dalam gedung. Kita bersahabat lah, kita belajar bersahabat dengan burung walet. Kalau kita bisa bersahabat, saya yakin burung itu akan mau menginap di dalam gedung kita.
Jadi kita usahakan kita buatkan tempat supaya burung menginap di dalam gedung kita, karena kecerobohan kita, karena penasaran kita tinggi, akhirnya kita sering membuat kesalahan sendiri, sahabat petani walet. Jadi burung tadi merasa terganggu dan tidak nyaman. Nah, itu penyebab burung itu kadang menginap, kadang kabur di dalam gedung kita. Jadi kalau saya dulu, sahabat petani walet, jadi dari beberapa eksperimen yang saya uji cobakan di gedung saya sendiri, itu dari 4 tahun kegagalan itu merasa tidak nyaman sekali, sahabat petani walet. Jadi bahkan banyak tetangga yang ngomong ke kita, banyak hal-hal yang tidak senang lah kita dengarkan dari beberapa obrolan tetangga ke kita. Tidak kenyamanan itulah makanya saya ingin berbagi kepada teman-teman petani walet untuk pemula. Jadi kalau memang kita belum tahu sama sekali di dalam pemeliharaan burung walet, itu kita tanya kepada ahlinya, karena saya yakin setiap usaha apapun kalau kita tidak bergandengan dengan ahlinya, itu keberhasilannya kayaknya kecil. Jadi kita tanyakan, kita konsultasikan kepada ahlinya. Saya yakin kalau sudah dipegang ahlinya, usaha apapun walaupun bukan gedung walet, itu kita akan menemukan sebuah keberhasilan. Jadi itu saja, sahabat petani walet, sekedar sedikit bertukar pengalaman. Semoga para petani walet tidak merasa galau, tidak merasa resah. Apa yang sahabat petani walet cita-citakan mudah-mudahan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawakan nilai kemanfaatan dan keberkahan dari usaha tadi. Semoga sedikit dari beberapa pengalaman ini bisa menambahkan ilmu untuk menuju keberhasilan di dalam budidaya burung walet Nusantara. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.